Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cerita basa-basi. Pemirsa. Banyak orang kaya, tetapi tidak langsung kaya. Wah, itu jadi kan ada ini Mas Kiai. Ada orang yang ujuk-ujuk kaya. Dilahirkan sebagai orang kaya. Artinya orang tuanya memang sudah sangat kaya. Kemudian sehingga dia mewarisi kekayaan dan ada istilahnya sejak lahir kaya. Tetapi lebih banyak orang, lebih banyak lagi yang meniti dari sangat bawah. Jadi untuk menjadi kaya itu mereka berjuang. Saya banget itu. Nah, makanya kita akan berbincang soal bagaimana upaya seseorang itu untuk bertahan, terutama dalam keimanannya. Ketika dalam kondisi miskin, kemudian ingin mengubah nasib menjadi orang kaya. Nah, saya kira Mas Kiai pernah punya pengalaman paling tragis lah. Banyak itu. Ini yang paling tragis aja lah, jangan banyak-banyak. Apa yang paling tragis nih? Saya berasal dari keluarga yang miskin tidak, tapi kaya tidak. Biasa aja. Ukurannya bayari kuliah saya dulu kadang lancar, kadang tersiok gitulah, sejenis itulah ya, umum lah gitu ya. Terus saya menikah tergolong muda dulu itu, usia 24 tahun. 24? Iya, lulus kuliah ya menikah. Dan belum mapan ya? Belum. Udah punya rumah belum? Belum lah pasti itu. Jadi 6 bulan, saya ingat 6 bulan itu saya ngekos sekamar. Satu kamar? Satu kamar, itu kumpul sama kos cowok. Saya sama istri itu. Ya, kebetulan depan kamar kami itu ada balkon. Karena di lantai 2 ya. Nah, balkon ini yang dipakai masak sama istri saya itu. Untuk dapur? Iya. Ya, namanya kos-kosan terbatas gitu ya. Gitu. Nah, kalau giliran lagi pulang mudik itu, masuklah ke kamar semua, mulai dari ember, kompor, bawang putih, brambang itu loh. Gitu, segitunya itu gambar saya itu loh. Lalu kemudian setelah 6 bulan saya bisa ngontrak rumah kecil-kecilan. Jadi tidak langsung ngontrak. Itu ya karena nggak punya uang. Gitulah. Sebentar, itu sudah lulus kuliah? Ketika menikah itu? Sudah. Dan apa kegiatan, artinya pekerjaan apa yang pertama kali? Nulis. Cuma nulis? Nulis. Ya tahu sendiri lah ya. Mana honor menulis lah. Sampai kemudian tahun 2001 awal saya mendirikan penerbit, ya tentu dengan ala kadarnya tersiap-siap gitulah ya. Nah, saya ngontrak itu sekitar setahun setengah dari kontrakan yang sangat-sangat nestapau gitu ya. Akhirnya alhamdulillah bisa pindah ke kontrakan lain yang jauh lebih manusiawi lah. Gitu ya. Artinya saya sudah mulai punya uang dari bisnis itu. Jadi katakanlah masa prihatinan yang luar biasa itu kira-kiranya itu 3 tahun lah. Gitu ya. Nah, di dalam masa prihatin ini, kalau lahiriahnya kan saya merintis penerbitan itu, sembari tetap menulis, sembari tetap kuliah S2 waktu itu, gitu ya. Itu ikhtiar lahiriahnya. Nah, zaman-zaman susah segitu itu, saya ngamalin sholat duha. Ya. Juga sholat tahajud. Wah, itu rajin banget saya itu. Alhamdulillah ya. Ya ini akhirnya cerita ya. Sholat duha saya dan itu tadi itu terjaga sampai hari ini, alhamdulillah gitu ya. Nah, saya lalu mendapatkan pemahaman gini, Mbah. Dulu saya sholat duha, ya Allah, mudahkanlah rezekiku, mudahkanlah rezekiku. Begitupun ketika sholat tahajud dan sebagainya gitu ya. Nah, karena ini terjadi di tahun 2001, bayangkan sampai sekarang itu udah lama sekali ya. Seiring waktu itu
ekspektasi ke sana itu memudar. Walaupun saya tetap sholat duha. Nah, ini yang saya kira hal alamiah yang akan terjadi kepada orang yang bisa mengistiqomahkan amalan-amalannya. Makanya di Al-Quran sendiri kan nggak apa-apa orang sedekah dengan mengharap dibalas 10 kali lipat, tuh kan nggak apa-apa. Itu fase awal lah gitu ya, dan seterusnya. Gitu. Nah gini Mas Kiai, maksud saya situasi batin spiritual kan begini. Kadang-kadang ketika dalam puncak katakanlah kemiskinan, kekurangan, itu kan apalagi setelah rutin sholat tahajud, rutin sholat duha, tetapi nampaknya Allah kok lambat memberi perubahan. Itu kan biasanya seringkali itu ada rasa putus asa. Kemudian menganggap bahwa doa kita tidak didengar. Rumongsonya kita sudah beribadah dengan sangat tekun, tetapi kok kenapa doa tidak didengar? Nah kadang-kadang kan ada situasi psikologis semacam itulah. Kira-kira pernah tidak mengalami itu? Di Lalaya saya itu diparingi cepet tuh ya. Oh, diparingi cepet. Wah. Sehingga pada cerita-cerita seperti itu ya saya nggak relate ya, nggak punya relasi yang kuat dengan itu. Tapi saya punya pemahaman begini, gitu ya. Gini, ada satu ayat di Al-Quran itu yang benar-benar membuat saya itu terkait rezeki ya, tercenung. Gini. Jika gitu ya, walau basatallahu rizqa li ibadih, jika Allah meluaskan rezeki kepada hambanya, labagau fil ardi, maka mereka akan berbuat melampaui batas gitu. Walaki yunazzilu biqadarim mayasya, tetapi Allah lalu memberikan rezeki dengan ukuran yang dikehendaki oleh Allah. Innahu li ibadihi khabirum basir. Sesungguhnya Allah itu innahu li ibadihi khabirum basir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui gitu ya, dan maha melihat, dalam kurung kalau pemahaman saya, kepantasan seseorang untuk mendapatkan kadar rizki-rizki tertentu. Artinya gini, orang yang di titik tertentu dalam perjalanan hidupnya diberi rezeki yang pas-pasan, kiranya itu harus diyakini sebagai itulah kadar terbaik tertepat bagimu saat itu. Gitu. Ketika 3 tahun kemudian lalu diberi rezeki yang berlimpah ruah, maka itulah kadar yang terbaik tertepat bagimu saat itu. Gitu. Sehingga perkara rezeki ini mestinya memang lalu tidak perlu menjadi kekhawatiran sama sekali buat kita. Karena rezeki kita dijamin sama Allah, dan ukurannya itu telah di set up sesuai dengan takaran terbaik yang Allah tahu kepada diri kita. Hanya kan lalu kita ngeluh biasanya. Nah ngeluhnya ini kan karena hawa nafsu aja. Kan gitu toh. Sehingga kemahatauan Allah terhadap kadar terbaik buat diri kita itu lalu tertutupi oleh keluhan kita, oleh ambisi-ambisi kita. Jangan-jangan kalau seseorang itu yang sekarang katakanlah rizkinya itu pas-pasan, lalu dikerucuk rizki, jangan-jangan malah rokok bersolat lagi. Nah ini yang kemudian gitu. Yang kemudian seringkali terjadi. Iya itulah. Jadi gini, rezeki itu juga kan kadang-kadang satu ujian. Mungkin awalnya ketika miskin, dia memohon dengan penuh setiap malam tahajud, kemudian sholat duha. Tetapi ketika rezeki kemudian lancar, berhenti. Nah itulah. Nah kalau berarti artinya kalau doa kita agak dilambatkan, itu berarti Allah tuh mencintai kita sebetulnya ya. Betul. Karena kan tadi Mas Kiai bilang bahwa sesuai dengan takaran yang Allah yang tahu bahwa itu terbaik tertepat buat diri kita.
Bahkan ada satu ayat gini, ini mungkin menguatkan ya. Kita ngerti bahwa sedekah itu dijanjikan oleh Allah akan dibalas berlipat-lipat, bahkan sampai tak terbatas. Ada nggak orang yang rajin sedekah, tapi rezekinya biasa saja? Banyak kan? Banyak kan? Ini gimana Allah ini kok kayak gini? Itu ternyata ada ayatnya. Apa itu? Nah ini ayat ini. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah akan meluaskan rizki kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Ahli sedekah itu tadi dalam kurung ya. Wa yaqbidulah, dan juga menyempitkannya. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah yang paling tahu hal terbaik bagi hambanya. Gitu loh. Artinya gini, saya memandang korelasi ayat ini gitu ya. Bagaimana sih Allah ini kok satu sisi ngomong sedekah akan dibalas berlipat-lipat, tapi sisi lain ada ayat begini. Ini bagaikan, kalau istilah saya nih, Gusti Allah itu menselebrasikan dirinya kepada kita bahwa hendaklah kemahabesaran Allah, kemahatauan Allah, kemahaadilan Allah, kemahacintaan Allah kepada kita itu melampaui segala apapun di hadapan amal-amal kita. Ketika Anda rajin sedekah, tetapi yang diterjadikan pada Allah itu adalah rizki yang biasa saja, maka itulah takaran terbaik bagi Anda. Dan Allah lah yang tahu itu. Sebaliknya ketika orang sedekah, lalu rizkinya dilimpah ruahkan, itulah takaran terbaik baginya, gitu loh. Gini Mas Kiai, jangan-jangan juga ada semacam ujian untuk keikhlasan. Artinya gini, siapa tahu yang rajin sedekah itu terlalu mengharapkan imbalan, terlalu mengharapkan kelipatannya, hitungannya. Nah, jangan-jangan juga Allah menunggu sampai sedekah yang dia berikan itu sudah tidak menghitung lagi. Jangan-jangan loh. Betul. Jadi muncul pertanyaan gini dari ayat tadi itu. Allah itu akan andai Allah itu meluaskan rezeki pada hamba-hambanya, maka hambanya itu pasti akan melampaui batas, gitu kan? Pertanyaannya, bukankah banyak orang-orang hamba-hamba Allah yang tidak melampaui batas dan rezekinya diluaskan oleh Allah? Kan begitu? Iya. Berarti kan ada pengecualian. Tapi juga faktanya jauh lebih banyak orang yang dulunya rajin ngibadah, begitu diparingi kaya, dia lalu tinggalkan. Kan gitu ya? Itu ada. Nah, pertanyaan kritisnya buat kita kan gini, bagaimana ya caranya atau konsepnya supaya kita diluaskan rezeki tetapi tidak melampaui batas, kan begitu? Nah, gitu kan? Bagaimana? Nah, itu ada keterangannya gini, ini masih di Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Gitu ya. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Nah, nampaknya ini batasnya. Falyastajibuli, hendaklah penuhilah dalam kurung hak-hakku atau perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, dan berimanlah. Nah, ini akan lalu menjadi semacam benteng yang memproteksi kita. Kalaupun kita diberi rezeki yang banyak, kita tidak akan melampaui batas dengan syarat ya, penuhilah ajaran-ajaran Allah, hak-hak Allah tadi itu, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepada Allah, gitu kan? Nah, ini yang mestinya selalu kita rawat, sehingga bisa saja orang yang berlimpah ruah kaya raya dan dia tetap menjadi hamba Allah yang baik karena merawat ini, kan gitu. Nah, dengan kata lain, kiranya kalau secara nalar manusianya ini ya, kalau Anda pengen katakanlah sukses secara duniawi, tetapi juga tidak melampaui batas hidupnya, artinya sesuai dengan ajaran agama, syaratnya yang harus Anda pantaskan untuk dibangun itu adalah penuhilah perintah-perintah Allah, berimanlah kepada Allah, kan begitu. Sehingga lalu pada konteks pertanyaan Abah Joni, Allah bisa jadi memandang Anda itu lalu pantas untuk mengemban amanah ya, berupa kesuksesan misalnya, kekayaan, yang amanah ini akan membuat Anda tetap berada di jalan Allah. Nah, gini Bah, bab rizki itu kan lalu ada dua kategori sebenarnya. Satu,
orang yang kaya raya tetap menjadi hamba Allah yang baik, kan begitu ya? Berarti ini orang yang hartanya diberkahi, dirahmati oleh Allah. Yang kedua, orang yang kaya raya lalu meninggalkan Allah. Inilah yang disebut golongan orang-orang yang di istidraj itu tadi. Iya kan? Istidraj itu dilulu harta duniawi, lalu membuat dia lalai dan lupa dari Allah, hingga pada titik tertentu, entah di dunia, di akhirat dia dihancurkan oleh Allah. Kan begitu. Nah sekarang Mas Kiai, cara merawatnya, kan ini kan susah sekali. Ya. Cara merawat, Mas Kiai kan sejak awal ketika miskin, Ya. itu selalu sholat tahajud, kemudian sholat duha. Ya. Cara menjaganya supaya setelah kaya juga tetap melaksanakan sholat tahajud dan kemudian tetap sholat duha, itu cara merawatnya bagaimana? Saya gini, saya tidak menampik ya, dan saya karenanya sering mengatakan sebagai perjalanan-perjalanan awal orang ibadah itu, entah itu dalam rangka kaya lalu sholat duha, baca waqiah, dalam rangka bahagia lalu rajin tahajud dan sebagainya, itu sah dan boleh, dan memang dianjurkan dalam agama ya, gitu. Tapi menurut saya, masa iya sih kita tahajud 10 tahun sama dengan yang tahajud seminggu, kan gitu. Nah, itu lalu seyogyanya pemahaman kita itu mengalami pendewasaan dalam beribadah, gitu loh. Sehingga seiring dengan kedewasaan ini, lalu duha itu tidak lagi dipandang sebagai jembatan, ya, jembatan yang menjadi alat transaksi saya kepada Allah belaka. Tapi telah bergeser menjadi ejawantah ekspresi dari kehambaan saya di hadapan Allah Sang Kholik, gitu loh. Sehingga kalau ukurannya seorang hamba di hadapan Kholik, itu kan lalu terserah engkau ya Allah, kan gitu. Soal hasilnya terserah engkau. Bahwa saya sholat duha ini ya karena saya hambamu. Bahwa saya sholat tahajud karena ini ada dawuhmu, firmanmu, kan gitu. Sehingga orang yang berada di posisi rohani memandang amal ibadah seperti ini, kiranya tidak lagi terikat secara kalkulasi matematis hitam putih begitu tadi, tapi pure, menjadi semakin pure sebagai sebuah ekspresi dari kehambaan kepada Allah, gitu loh. Nah memang ini perkara perjalanan, artinya ya seiring waktu insya Allah terbentuk, sepanjang nomor satunya istiqomah, dan yang kedua terus melakukan belajar gitu loh, gitu. Sehingga pada derajat-derajat yang lama itu sedekah itu tidak lagi lalu ingat wah nanti akan dibalas, ya enggak. Itu lebih bergeser udah. Ini rasa syukur, alhamdulillah ya Allah saya diparingi rezeki, gitu. Alhamdulillah saya menjadi perantaramu untuk membahagiakan kawan-kawan dan seterusnya gitu loh. Jadi tidak lagi berada di posisi matematis sedekah 100.000 nanti akan jadi 1 juta gitu loh. Yang tadi itu kan ya awalan-awalan. Dan dengan sikap seperti itu terjaga ya? Artinya terjaga dari ya rezekinya semakin luas, kemudian kesehatan juga terjaga, anak-anak juga terjaga. Artinya dengan sikap seperti itu menjamin bahwa itu terjaga ya? Itu bagaikan gini, Mbak, kalau imaji saya ya. Saya sedekah dengan motif supaya dibalas berkali lipat. Ini bagaikan gini nih, saya bayangin gini. Ini sedekah saya, ini motif, ini tujuan saya. Gitu ya. Tujuan saya ada di depan saya, gitu. Iya toh? Dan di sini berkali lipat, uang yang berkali lipat. Tapi kalau sudah berada di fase yang kedua yang saya sebutin tadi, ini gini posisinya. Jadi saya ngamal ini karena hambamu ya Allah. Soal hasil monggo, kan gitu. Dan Gusti Allah itu kan ya maha tahu lah. Sehingga kalau secara omongan belak-belakan gitu ya, yang dulu berpamrih dibalas 10 kali lipat, karena sekarang 10 kali lipatnya itu ada di belakang, bukan lagi di depan. Ini ternyata ngikuti sendiri kok, gitu loh. Ngikuti sendiri kok. Jadi tanpa perlu diangankan, dimotifkan, ini dikaruniakan sendiri oleh Allah, gitu loh. Artinya, hakul yakin Allah itu
tidak akan kok lalu tidak benar terhadap firman-firmannya, gitu. Tidak akan tidak benar, pasti benarnya Allah itu, kan gitu. Sedekah dalam posisi menghamba kepada Allah itu, tentulah itu derajat yang lebih baik ya daripada sedekah bermotif, kan begitu ya. Nah, dan Allah tetap mengaruniakan balasannya dengan sendirinya, gitu loh. Sehingga kiranya gini, kok yo opo toh masuk akale kok aku lalu kok mentang-mentang sudah punya duit lalu berhenti duha, gitu loh. Wong ini ejawantah dari kulo niki hambamu ya Allah, gitu loh. Nah, perkara panjenengan balas sekian kali lipat nggih monggo, gitu. Jadi matematikanya itu bukan lagi matematika hitung-hitungan itu, tetapi matematikanya udah matematika jagat raya, sudah gitu. Cinta lah, cinta. Sehingga ketemu kawan itu alhamdulillah ini karuniamu ya Allah, gitu. Bisa ngopi karuniamu, bukan melulu kok waduh kok omsetku turun ya. Lagi nggak gitu lagi. Jadi fadilah-fadilah perwujudan dari janji-janji Allah terhadap sedekah itu tidak hanya sebatas 1 juta menjadi 10 juta, tapi bahkan bisa sehat. Tadi bahasa saya kan ajrun tadi yang meliputi segalanya, gitu loh. Itu bergeser. Keluarga terjaga. Kalau sudah di posisi gini itu malah menyenangkan, membahagiakan, menyenangkan, seneng banget gitu loh, seneng banget. Makanya lalu terus menerus ngerasa terdorong ya. Kadang sampai ada gini, Bah. Jadi bukan lagi piye carane berbagi hadiah kepada banyak orang, tapi sumber satunya itu ngelarisi dagangan teman. Gitu kan. Nah, ada teman posting gini-gini toh. Oke. Yo tak larisi. Gitu. Ada teman jualan madu toh. Jual madu. Padahal di rumah masih 2 botol, yo tak larisi, gitu loh. Dan itu juga membahagiakan orang, gitu loh. Jadi jual beli bukan lagi motif butuh tidak butuh. Ya, tetapi juga sudah ada unsur membahagiakan, memuliakan udah orang. Melampaui itu. Terima kasih gitu. Mas Cerita basa-basi. Kita bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.